tajam, soalnya berduri. Seperti yang mau kita bahas pada hari ini. Anjing. Kabut berduri. Ini gila ini orang anjing. film. Ini adalah film yang Lu sih bakal nek sih Lin, kalau lu syuting sama dia terus nih. Lama-lama udah enggak mau lu. Kalau gue lihat. ini adalah film yang sangat melelahkan. Udah roll. Ini adalah film yang sangat melelahkan. Jadi ceritanya, nih ceritain dulu ya. Atau sebagian orang bagus nggak melelahkan. Melelahkan. Lu bilang melelahkan. Lu yang bilang monyet. Lu yang bilang monyet, lu chat gua. Kagak. Capek gua nontonnya anjing lu. Itu kan preferensi ya. Jadi ceritanya, gua lihat review nih. Ada film Indonesia baru masuk Netflix. Judulnya adalah Kabut Berduri. Apa sih kalau misalnya Borderless Fog? Borderless Fog. Ya. Gue nyuruh dia, gue gak nyuruh dia, gue bilang ke dia. Enggak, ya kalau lu chat gua berarti lu nyuruh gua. Enggak, gue ngomong doang, "Dok, baru keluar nih film ini." Ditonton sama dia langsung malam itu juga. Ternyata menurut dia kurang. Gue belum nonton. Lu belum nonton sekarang juga nih? Enggak, gue udah nonton. Wah, kalau belum nonton berantem. Tolol dong kita, ngapain kita? Gue rekomendasiin dia, tapi gue belum nonton, tapi dia langsung nonton. Oh iya, Resin Cat Day 4 nih. Oh iya, Day 4 benar. Day 4. Rewan. Apa ini? Persona ya ini ya? Persona. Persona nih lumayan kan. Ya jadinya setelah itu dia chat gua. Well, anjing lu. Nontonnya capek gua. Capek. Gua jujur capek. Tapi gua mulai dulu premisnya deh ya. Iya. Premisnya gimana? Ngomongnya sebenarnya tujuannya apa sih, Dok? Enggak, intinya kan ada seorang kayak detektif ya. Iya. Bisa dibilang penyidik ya. Iya. Penyidik datang dari ibu kota untuk datang ke Kalimantan. Bisa dibilang nih kayak perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Indonesia, Malaysia ya. Iya. Dan terjadi banyak pembunuhan di sana gitu. Palanya copot. Ya kan? Dan itu katanya inspirasi kisah nyata nih. Oh ya? Ya kan? Kalau lu lihat di awal itu kan ada premis tuh kayak teks gitu. Itu bukannya justru kesamaan karakter itu bukan gitu ya? Ya kita anggap aja iya. Jadi gimana yang bener? Iya. Setahu gue di depannya tuh kayak disclaimer ini tuh nggak nyata. Apa kisah nyata ya? Coba gue cari. Coba sambil lu ngomong. Nah ya pokoknya ya idenya terlepas dia mau kisah nyata atau nggak nyata, intinya ada premis di awal yang membuat kita jadi masuk ke ceritanya bahwa daerah ini terjadi gitu kasus-kasus kayak gitu. Dan intinya penyidik ini mencari nih siapa kira-kira pelaku dari pembunuh berantai ini. Gitu. Ternyata ini bukan kisah nyata. Justru di depan tuh disclaimer kalau ini kalau kesamaan karakter mohon maaf gitu. Ya. Karena kan melibatkan beberapa pejabat-pejabat. Ya, pejabat. Ada polisi, ada TNI. TNI banyak di situ. Iya. Ada apa lagi tuh di situ? Ada lagi nggak sih? Nggak ada, udah ada lagi itu doang ya. Iya kan emang polisi sama TNI, ya kan? Ya tapi gue ngerasa kayak tujuan karakternya itu nggak ada. Parah menurut lu. Jadi dari awal film kita nonton nih kita tidak dikasih lihat tujuannya. Sebenarnya tujuan utamanya kan nangkep pembunuh utama. Tapi jadi melebar gitu loh. Jadi dia mau nangkep korupsi, mau nangkep apa gitu. Kalau gue nangkepnya ya. Kalau buat gue sih di spek eksekusinya sih emang maksudnya wah, secara ini nggak bisa diomongin, eksekusi bagus banget. Eksekusi bagus tapi sayangnya ceritanya tuh agak bikin capek sayangnya sebenarnya. pala yang kepotong terakhir itu mukanya kurang mirip. Bukan terakhir, semua kepala sih gua rasa. Kurang mirip ya? Semua kepala menurut gua kurang mirip di situ. Jadi menurut lu orang artnya itu kurang bagus. Mata gua kurang bagus. Jadi sebenarnya tuh mirip, cuma karena mata gua kurang bagus jadi nggak mirip gitu. Masalah di mata gua. Padahal artnya udah bagus orangnya. Bagus. Kalau kata Manuel sih gitu. Tapi kalau buat gua sih memang secara eksekusi lu bisa bilang ini gambarnya bagus banget. Iya. Gambarnya bagus banget. Untuk lo tonton ini di 4K dan OLED nih, cakep. Gua nonton di yang nggak 4K juga cakep banget. Iya, lo kan biasa nonton juga di HP. 360 gua biasa. Nggak bisa lihat juga kualitas di 360-nya bukan resolusi begini, 360. Nonton dia muter-muter. Lucu banget gua. Anjing. 360-nya muter anjing. Derajat, bukan pixel. Kasian ya. Tapi ya kalau eksekusi gambar bagus gitu. Tapi mungkin ini film bukan buat semua orang karena slow pace. Banyak yang ngomong ini kayak David Fincher wannabe gitu ya. Karena slow burn sekali ya. Iya, dan ujung-ujungnya juga gue udah bilang sama lu kan, gue paling gak suka nonton film yang bad ending. Ya ini capek. Ini bad ending dan menurut gue pemilihan tersangka utamanya itu kayak terlalu dibuat-buat buat gue. Iya nggak sih maksud gue? Iya dan enggak sih, karena kan dia nyampurin mistis juga di sini. Iya, ya walaupun mistisnya ini hanya sebagai apa ya, mungkin sebuah anekdot ya dari kasus-kasus yang terjadi ya. Kayaknya. Tapi emang bertujuan untuk oke nih gue nge-aim karakter ini lama-kelamaan di
mid section tuh udah mulai berasa bahwa Iya. dia nih kayaknya ini karakter terlalu minor untuk di highlight terus-terusan aja. Iya benar. Ya Jadi kan? kita udah tahu kalau dia itu pasti ada sesuatu, Sesuatu yang dari besar dia nih. gitu ya. Gitu. Benar. Itu menurut gue jadinya kurang asik aja gitu. Sedangkan yang lain itu di framing lama-lama jadi makin turun gitu probabilitas mereka tersangkanya gitu. Iya, betul. Karena kalau mau bikin twist kan harusnya sama-sama kuat semua gitu. Iya, dan sayang banget juga di sini Kiki Narendra yang jadi Agam ya. Agam yang Nah itu kan ditangkap-tangkap maksudnya dia bagus banget yang mainnya, tapi kayak di sini nggak dieksplor lebih lagi gitu. Kayak dia cuma cuma digitu-gituin doang. Iya, cuma kamu mau saya bayar berapa bisa saya bayar gitu. Itu kan kayak ya sayang banget padahal dia. Coba kalau menurut lu dialog yang bagus gimana kalau lu jadi Pak Agam itu? Wah centah-centahan ini gitu harusnya gitu dia. Gila. Harusnya gitu. Nit, bisa ganti talent nggak? Dan kita udah ada bikin Narendra aja. Itu kan itu kibat malah ini. Bukan. Iya, jadi emang banyak peran yang kurang aja sih buat gue ya. Iya. Lukman Sardi juga, gue bingung arah tuh karakter tuh Mau apa? gitu Iya, kayaknya. dia mau nutupin atau mau bisnisnya lebih lancar atau mau temu pembunuh. Iya kan kayak lu mau nutupin pembunuhnya kah? Mau nutupin kasus korupsi lu kah? Mau nutupin apa kah? Nggak bingung gitu. Iya. Bingung dan kayak ada salah satu apa ya bisa dibilang kecelakaan yang dimana supir yang mati itu, yang cewek itu yang lagi bawa bocil. Iya. Dia siapa? Dia siapa dan gua nggak dikasih tahu tuh gimana cara dia dimatiinnya. karena jadi kesannya kayak magis banget kan. Iya, Padahal kalau lo tau tersangka Edian kan kayaknya agak sulit tuh medan buat dilaluin sama beliau tuh. Agak pedok juga soalnya kan. Gitu. Udah pedok sininya ada benjolan lagi kan. Yeah. Kasian nih. Siapa namanya? Siapa namanya? Nggak tahu. Gurunya Goku siapa? Nggak tahu. Masa gurunya Goku nggak tahu? Nggak tahu gua. Siapa sih gurunya Goku? Dia follow list. Nggak apa-apa Lin, kalau mau di-blok juga nggak apa-apa. Itu kebebasan lo ya. Kalau gue jadi lo karena pasti gue blok. Ya tapi itu dia kalau kita ngomongin beberapa keanehan yang terjadi di Kawat Berduri. Tapi ini bukan sebuah film yang dikatakan jelek. Tapi Enggak. Nggak bisa dibilang juga bagus banget juga. Iya. Enggak. Karena capek aja nontonnya. Tapi kalau misalkan secara eksekusinya sih ya bagus Bagus banget. banget. Walaupun ada beberapa scene kabut-kabut ini agak terlalu dipaksa ya. Iya. Menurut gue khususnya Dan berdurinya. Hah? Lu tau gak inget ke berdurinya di mana? Di mana berdurinya? Di deket ini pabrik yang udah mati. Oh ada duri. Ada duri di situ. Oh. Jadi emang kayak menurut gua kayak biar ada judulnya ada di Kawat dalam film. Berduri. Kawat Berduri udah kita. Kok kawat berduri goblok. Kabut dong. Iya kabut berduri. Kawat berduri emang ya kawat Iya, berduri. emang kawat berduri. Iya gitu. Soalnya jadinya. ada scene tuh di mana dia naik tuh ke sebuah bangunan tua itu kan. Terus asapnya naik dari bawah cuy. Iya kan? iya. Itu kayak aneh banget nih apa Batman. Iya. Terus Aneh. gue juga nggak ngerti kesan mistisnya sih. Kenapa ada kesan mistis kayak apa Edwin ini pengen menggambarkan ada trauma di masa lalunya gitu. Karena kan dia pernah nabrak anak kecil katanya kan. Terus dia lagi naik mobil ada nggak tahu apa ada lagu gitu ya yang kayak Kenapa ada lagu? dia lagu ada mainan-mainan. iya mainan gitu kan ada sesuatu yang jatuh ternyata ada lagu gitu. Nah gue nggak tahu itu maksudnya mau gambarin dia tuh trauma sama nabrak orang atau dia itu emang ada mistisnya. Gue juga nggak ngerti sebenarnya. Mungkin itu penggambaran buat penonton biar tebak-tebak aja sih kayaknya. Ya, tapi emang karakter utamanya tuh sedikit kurang konsisten ya. Karena di satu titik kayak berani ngelawan komandan, tapi di sisi lain kayak nggak berani ngelawan komandan. Mau dipulangin juga nggak berani ngelawan. Tapi sama yang anggota TNI dia berani ngelawan. Iya benar. Di certain point dia berani ngelawan lagi. Ntar dia pasrah lagi. Gue bingung juga tuh. Iya benar. Karakternya mau kayak gimana gitu. Walaupun tentu ya pemerannya luar biasa. Putri Marino luar biasa. Iya, ada Nicholas Saputra di sini. Walaupun Nicholas Saputra sayang banget cuman disuruh sebagai sebenarnya ini coba bertugas sebagai cameo ya untuk meramaikan scene kayaknya. 2 scene sih. Dua scene doang. Di cameo. awal sama di ending. Dan Iya. di awal itu kelihatan banget kayak cameo, kayak soalnya kayak ketemu Captain America lo tau nggak? kayak surprise gitu kan. Itu role yang cukup aneh gitu kan. Tapi ya menarik lah melihat Nicholas Saputra di sana dengan role yang sangat-sangat minor itu ya. Iya, harusnya Captain America. siapa? Johnny Storm. Iya itu ternyata Johnny Storm. Harusnya dia ya. flame on ya, Flame flame on di situ. Lebih ngeri lagi ya. Iya, Tapi ini adalah so far ini film yang cukup enjoyable. Tapi gue nonton ini dalam 3 fase karena gue cukup ngantuk saking slow burn. 2 jam berapa gitu gue lupa durasinya. Karena ini 2 jaman ya. Dan gue cukup gak terlalu penasaran sih sama endingnya mau kayak gimana sih saking slow burn-nya. Dan gue kayak kehilangan motivasi buat nonton ini sampai selesai dan kayak kehilangan motivasi juga kenapa pembunuhan ini terjadi karena ya betul. buat gue karakter utama karakter pertama yang dibunuh dan segala macam tuh nggak dikasih tahu dia tuh ngapain. Jadi kayak cuma mati doang.
baru ke belakang-belakangnya kita tahu nih, oh yang mati nih dia. Enggak, kalau bisa dirunut sebetulnya korban yang pertama dan kedua tuh orang Dayak itu adalah korban, bener-bener korban dari si Agam Ya, tapi itu. kan yang kepala sisanya TNI-nya kepala bukan, TNI-nya udah mulai si Pak Bujang ya, Iya. Pak Bujang yang bunuh gitu. Maaf spoiler guys. ya jadi agak kurang koheren aja sih di beberapa titik sih. Tapi kita siapa? Kita kan cuma bisa ngomongin film. Tapi kalau kita suruh bikin film mungkin lebih nggak koheren lagi. Iya, lebih tidak konsisten lagi Iya. atau lebih jarang upload kan tidak konsisten. Iya, kalau itu sih jelas. Ya. Apalagi setelah lu pada nyumbang nih, dia makin lama bikin videonya. Mohon maaf ya, nanti akan dilunasi utang-utangnya. Iya, tapi kalau buat gua sih nih film mungkin ada di sekitar 7 lah. Karena gak jelek tapi gak bener-bener yang perform well banget. Walaupun ekspektasi gua tinggi sekali buat film ini saat gua ngeliat ya. Gua pas ngeliat gua udah tahu bakal capek nontonnya. Karena gua liat Putri Marino. Oh. Jadi gua berharap mainnya bagus banget sih dia. Terus Lukman Sardi juga, bro. Iya. Maksud gue. Belum Mas Ardi main jelek di sini enggak? Enggak, maksud gue makanya ada Lukman Sardi kan juga good dong. Nah, ini salah satu yang mau gue highlight nih, gue lupa ngomong. Jadi orang-orang timur kemarin tuh komplain dengan orang-orang yang tidak timur, tapi peranin peran-peran orang timur. Nah, komplain itu bukan gara-gara kan ibu orang timur kok main di situ, bukan, tapi karena tidak mewakili orang timur. Orang timur tuh nggak gitu loh. Ngomongnya gitu. Tapi di sini orang-orang yang jadi orang Dayak gitu, menurut gue bener-bener mirip orang Dayak gitu. Iya. Nggak underperform, bener-bener mirip sama orang Dayak, bener-bener gitu. Emang beneran orang Dayak nggak sih kali yang Enggak, bukan. Semua yang berperan sebagai orang Dayak bukan orang yang Dayak. jadi polisinya orang Dayak itu, itu kan dulu main di film Warkop juga, pas kecil. Itu bukan orang Dayak itu. Berarti semua bukan orang Dayak nih. Yang meranin Pak Bujang bukan orang Dayak itu. Jadi kayak gue ngeliatnya, gila mirip banget sama orang Dayak gitu, makanya. Emang lu pernah lihat langsung orang Dayak kayak? Pernah. Lu pernah ngapain emang? Ngobrol. Oh ngobrol. Kok bisa ngobrol sama orang Dayak? Ya kan gue punya mulut. Kan dia juga punya mulut, jadi bisa ngobrol. Di mana tuh ketemunya? Di mana ya? Lupa, tapi nggak inget. Tapi Bukan pernah. di Kalimantan bukan tapi? Enggak. Dia orangnya ke Jakarta. Sini. Iya di sini. Ada kan di Kerenang juga banyak orang. Ya tapi suasananya cukup immerse ya. Kita Iya, benar-benar iya, berasa iya. kayak lagi di Kalimantan. Logatnya itu loh. Logatnya juga Dayak banget. Hmm. Juga sok juga ya Dayak. Iya Dayak banget gimana lu? Ya mohon maaf orang-orang Dayak yang terhormat. Tapi intinya gue merasakan ambience bener-bener kayak lagi di suasana itu. Lu tau gak orang yang jadi yang ditangkap di penjara, ditangkap terus penjara, Iya, dipukulin. Itu si Madun, tendangan Madun, inget gak lu? Hah? Tendangan Madun tuh dia yang main, jadi Madun. Yang masih kecil itu? Iya, yang itu bukan orang Dayak. Iya, ketemu Messi. Messi. Iya. Dia tuh. Iya, itu Ya, dia. dia ditangkap gara-gara ketemu Messi. Bang Messi. Enggak, tapi itu dia bukan orang Dayak dan di memerankan orang Dayak. Iya, udah gitu di apa nih? Di apa namanya ya? Di perawakannya kayak orang Dayak gitu, kayak tato. Logatnya itu loh yang kayak gila hebat banget. Mungkin readingnya emang kuat ini. Ya, jadi ya makanya kalau misalkan prepsnya cukup ya nggak masalah, walaupun ke orang timur juga nggak apa-apa. Kalian tidak pernah beres bekerja, mendengarkan pun tidak becus. Putri Marino juga bisa ngasih distinctive different nih, gue dari ibu kota nih, makanya Ya, gerakannya juga berbeda dan segala macam. Bener. Ya, gue kan juga 7 lah. Berapa lu? 7? 7. Di IMDb 5,4 anyway. Iya, memang karena kurang aja. Karena kurang. Tapi ya karena kita ngefans sama Putri Marino dan kita bukan reviewer, kita boleh kasih rating tinggi karena Putri Marino luar biasa. Iya, Lukman Sardi. Pak Bujang juga bagus banget aktingnya. Tapi kita salam duka dulu ya sebelum ini. Ada aktor senior meninggal. Pak Otik Pakis. Oh ya? Iya. Mana meninggal? Gue nggak tahu. Baru meninggal, sudah dikuburkan. Setahu saya ya. Karena beliau ini bapak dari teman saya ini. Oh ya? Jadi sudah meninggal. Jadi turut berduka buat Om Otik Pakis ya. Semoga diterima di sisinya. Iya, di umur ke-64. Ya. Baru hari ada ini filmnya bagus-bagus semua, Bro. Kalau yang main Pak Otik Pakis nih jarang jelek di periode-periode akhir. Jarang jelek karakter dia ya. Karakter dia. Filmnya mungkin bisa jelek. Tapi karakter dia tidak pernah fail menurut gue. Iya, benar. Luar biasa sekali. Itu sih review kita. Kita nggak mau ngomong review. Kita ngebahas film doang. Ngebahas film apa namanya? Kabut Berduri ya. Semoga kalau kalian penasaran bisa langsung ditonton aja di Netflix. Tapi jangan ekspektasi terlalu tinggi-tinggi. Betul. Karena ada banyak hal yang mungkin bikin lu kurang ingin mengikuti filmnya sampai ending. Dan capek. Betul. Atau kalau misalkan lu penasaran sama sebelumnya juga ada film kabut lain juga bisa nonton namanya Kabut Cinta. Di situ lu bisa haus yang Emang haus yang kabut cinta. Kabut Cinta itu Kabut Cinta. Ih, gak percaya. Ini nonton aja Kabut Cinta. Kenapa lu harus referensiin dari film kabut itu sebagai genre. thriller, misteri, Kabut. lu masukin ke Kabut. drama romansa percintaan Taiwan gitu kan. Mau nonton kabut lagi. Iya. Nggak ada juga. Kenapa lu nggak pilih The Mist? Kan masih lebih relate.
The Mist apa? Goblok nih orang nih. Itu Mass Backdown, The Mist. Ada The Mist. I come to play. Itu ada tuh The Mist. Gila. Kasian ya. Goib. Oh, Demit. Ini juga sama. sama juga emang. Lu berdua Ki ngobrol? Nggak, lu aja deh ngobrol sendiri, lu ngomong sendiri. Tapi itu dia Ya. obrolan kita untuk Kabut Berduri. Ya. Kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan like, share, subscribe. Boleh kasih opini lu terkait dengan Kabut Berduri ini. Apakah lu sama feeling kita nonton ini atau lu punya pandangan berbeda? Silahkan berdebat dengan tidak sehat di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow kita di sini. Dadah guys. Dah. Bye-bye.